Katanya sidang Nikita Mirzani kemarin itu kan sidang pemerasan dan TPPU. Kok malah yang dibahas selalu skincare aja gitu ya. Nah, Sahabat Cendol, itu bukan netizen es cendol yang ngomong. Itu kata si nih. Pengadilan yang akan mengadili pemeras pencemaran nama baik dan TPPU malah diwarnai seperti review produk yang dilakukan oleh timnya Nikita Mirzani. Kok jadi kalian flashback? Kok jadi mundur? Kok jadi batal? Nggak bahas dong isi dari laporannya. Jadi top ini hakimnya. Hakimnya itu tidak lari kemana-mana. Fokusnya pada isi laporan, pada isi dakwaan. Fokus sama isi dakwaan. Nih, isi dakwaan. Nih. Boleh nggak sih netizen es cendol bertanya balik ya, kenapa sih mereka tidak mempertanyakan gini nih? Kalau sudah tahu itu sidang pemerasan dan TPPU, kenapa si korban Dr. Reza Gladys itu malah mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya trauma karena dihina soal fisik, soal dempulan, soal warna abu-abu, bukan karena kehilangan uang 4 miliar. Nah loh, bingung kan? Gini loh Sahabat Cendol, di dalam kasus pidana apapun ya, kita tidak bisa cuma mendengar dari satu sisi. Apalagi kalau cuma mendengar narasi dari media atau potongan-potongan klip. Jadi di dalam dakwaan jaksa itu disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani langsung oleh Reza Gladys sebagai korban. Dan isinya coba baca deh, baca ya. Jelas-jelas menyebut penurunan omset produk skincare akibat unggahan dari Nikita Mirzani. Kemudian hampir di setiap poin dakwaan jaksa ya, itu banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan skincare, dan dimulai dengan awal mereview. Nah, tapi di ruang sidang kemarin, Reza Gladys mengatakan bahwa dirinya terancam secara pribadi. Katanya bukan soal skincare loh ya, tapi soal abu-abu, dempulan, tuduhan penipu, dan sebagainya loh ya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir ya kan Sahabat Cendol, mana yang benar kira-kira ya? Apa yang dia rasakan sebagai ancaman? Apa instrumennya? Atau apa yang ditulisnya sendiri di BAP yang jadi dasar dakwaan? Dan disinilah Sahabat Cendol, kenapa tim kuasa hukum Nikita Mirzani menurut saya ya harus menanyakan secara detail soal produk skincare, soal BPOM, soal jarum suntik, soal overclaim dan sebagainya kemarinnya. Karena itulah instrumen yang diduga membuat Reza Gladys merasa dirugikan, versi BAP dan versi dakwaan loh ya. Jadi skincare dan body shaming itu bukan dua hal yang terpisah ya, justru mereka saling berkaitan dalam membangun motif, alat, dan akibat dari dugaan pemerasan. Jadi buat yang bingung-bingung nih ya, kok fokusnya malah ke skincare sih, bukan ke pemerasan? Jawaban logisnya gini Sahabat Cendol, karena skincare itu masuk dalam struktur peristiwa pidana yang dituduhkan. Gak mungkin bahas pemerasan kalau alat pemicunya aja kalian abaikan. Coba kalian jadi jaksa, disuruh bikin dakwaan tapi nggak boleh nyebut alat dan akibat dari dugaan pidananya. Pasti kalian akan mengatakan, loh, gue kan nggak ngerti hukum. Nah, kalau nggak ngerti, kenapa ngomong? Jadi Sahabat Cendol, sebelum kita ikut-ikutan ngomong ya, atau bahkan nyinyir, mari kita belajar dulu dasar logika hukum. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu kayak produk yang tidak berbipom, kelihatannya glowing tapi isinya overclaim jarum. Follow terus akun netizen es cendol dan bantu share jika kalian merasa video ini bermanfaat.